Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Agung Firdaus dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan, jurusan TKJP Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat peta konturnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat alinyemen horizontal dan vertikalnya di peta konturnya ini. Untuk mempermudahnya, untuk mempermudah menentukan titiknya, kita buat circle dulu. Ketik circle, kemudian kita buat lingkaran di sini. Kemudian buat garisnya. Setelah itu kita akan mengganti warna. Kita ganti ke properties, kemudian kita ganti warna merah, kemudian kita pergi ke edit. Kita akan mengkopinya, copy, kemudian pergi ke edit lagi, edit, paste as block. Nah, di sini. Kemudian yang awal ini kita hapus. Kemudian kita copy biasa saja, ketik C, copy. Kita akan membuat 4 titik. Kemudian kita move, pindahkan ke konturnya. Sebelum dipindahkan, kita harus mengetahui titik mana yang paling tinggi dan elevasi mana di kontur ini yang paling tinggi dan elevasi mana yang paling rendah. Jadi kita bisa mengeditnya di surface properties, kemudian kita ke analisis ini. Jadi yang ini, jadi yang warna merah ini titik terendah, yang warna biru titik tertinggi. Kita apply. Oke. Kita kembali lagi sini. Kita bisa ke information. Di sini kita ganti elevation bending. Kemudian play. Nah, ini. Kemudian ini kita pindahkan ke konturnya, kita klik di sini. Kemudian yang ini kita pindahkan di sini juga. Kemudian yang ini kita juga pindahkan ke konturnya. Nah, seperti ini. Agar terlihat jelas, kita ubah lagi, kita klik konturnya, kita klik kanan, kemudian surface properties, kemudian kita ke information, kita sini ganti yang background, kontur 1 meter background, kemudian apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik ini ke menggunakan garis. Kita hubungkan. Kemudian di sini kita pergi ke alignment. Kita ke alignment from polyline di sini. Nah, di sini kemudian kita ke refresh. Ini sudah alignment horizontal. Kalau belum, kita ganti namanya alignment horizontal. Kita udah pergi ke set 1. Kemudian ini kita ganti ke EI WBN alignment label set.
Kemudian di sini kita ganti yang kita rubah ke 60 km rencana, kecepatan rencana kita pakai 60. Kemudian kita centang di sini, kemudian di sini kita pakai yang 10. Kemudian kita balik lagi ke general lagi, kita harus mengetahui ini bedanya ini. Jadi kalau ini dicentang, kalau ini kita dicentang, misal kita dicentang kemudian kita oke, nah langsung terbentuk tikungannya. Kita pergi ke 5 lagi, kita refresh, kemudian kita horizontal. Di sini kita set lagi, kita hilangkan centangnya, kemudian di sini kita ganti 60. Kemudian di sini kita centang dulu, kemudian kita ganti yang 10, kemudian kita oke. Nah, tidak langsung terganti. Kalau kita merencanakan, lebih baik pakai yang ini, karena biasanya kita mendapatkan data. Jadi kita bisa mengeditnya, lengkungannya itu kita edit dulu ini, klik kanan, kemudian edit element label. Di sini kita ganti dulu pakai yang perpendicular with line, kemudian oke, kemudian kita apply, kemudian kita oke, kemudian klik kanan lagi, kita edit elemen geometri. Nah di sini ini kita bisa pakai yang horizontal, ini pakai yang tipe SCS, yang ini pakai tipe FC, nanti menggunakan free curve free light. Kita coba pakai dulu yang FCS. Kita memulainya harus ke STA rendah ke STA tinggi. Klik sini, kemudian klik sini, kemudian kita pilih less than 180, kemudian kita masukkan radius rencananya, semisal menggunakan 100, enter. Kemudian LS nya kita menggunakan 60, enter, 60, enter. Nah ini sudah terbentuk. Jadi yang warna merah ini merupakan radiusnya, yang ini LS nya. Kemudian kita coba lagi pakai yang FC, tipe FC. Ini kita coba yang ke tikungan sini. Kita klik di sini, kemudian klik di sini, kita klik coba lagi sini, kemudian klik sini, kemudian less than 180, kita masukkan jari-jari 50 misal, rencananya 50, kita enter. Nah langsung ketemu seperti ini. Ada juga, saya contohkan lagi, kita pergi ke balik lagi, nah kita balik ke create element B layout, horizontal kita gini, ganti set 1, kemudian di sini kita ganti 60, kemudian kita centang di sini, kita di sini ganti yang 10, kemudian oke. Nah sudah ketemu, kemudian kita bisa atur di sini radiusnya, ini bisa kita ganti bisa 10, 100, 200, kemudian nah ini spiral in bisa kita masukkan,
bisa tidak. Nanti kalau kita masukkan, kita berarti menggunakan tipe SJS. Kalau tidak kita masukkan, berarti kita menggunakan tipe FC. Kita coba tidak masukkan aja. Jadi kita oke. Kemudian kita kembali ke sini ke tangan with kurva. Kemudian kita hapus dulu aja ini. Hapus. Kita ulang ke sini. Tekan ke sini. Ke sini. Ke sini. Nah, ini langsung membentuk jari-jarinya. Nah, seperti inilah cara membuat elemen horizontal. Kemudian kita akan menampilkan profil memanjangnya. Kita pergi ke profil, create profil. Kita survei latihan ini kita add. Kemudian draw in profil view. Nah, kita di sini bisa ini kita tetap pakai ini. Kemudian next. Yang ini pakai automatic. Kemudian yang ini kita bulatkan ke 25. Harus per 5. Semisal ya kalau 25, 30, 35 gitu. Kalau di sini kita bisa menggunakan 45. Kemudian next. Kemudian kita next. Kemudian kita create profile view. Kemudian kita taruh ke bagian yang kosong. Nah, ini sudah muncul profil memanjangnya. Kemudian kita akan mengedit super elevasinya. Kita klik di sini. Pergi ke super elevasi ini. Calculate edit super elevation. Kemudian ini. Kemudian kita menggunakan yang individual coordinate. Kemudian kita next. Di sini kita next lagi. Kita hilangkan centangnya ini, kemudian kita next. Nah, ini sudah kita atur menggunakan 10, jadi kita bisa ini kita centang di sini. Kemudian kita finish. Nah, jadi hitungannya seperti ini. Pada STA ini ada panjangnya ini, line offsetnya seperti ini. Nah, seperti inilah untuk mengetahui hitungan super elevasinya. Kemudian kita kembali lagi. Kita akan mengeluarkan, kita create elevation view-nya. Kemudian kita di sini kita pilih OK aja. Kita taruh di sini. Ini harus pada posisi 0. Nah, ini enggak pada posisi 0, kita bisa mengeditnya. Kita ke annotate, kita buat garis dulu. Ke home, kita garis dulu, create line. Misal kita buat di sini. Kemudian ini kita move.
Nah, seperti inilah super elevasinya. Kemudian kita akan membuat alinyemen vertikalnya. Kita pergi ke profile, kemudian create profile by layout, kemudian klikkan di sini, kemudian kita beri nama alinyemen vertikal. Kemudian kita di sini bisa pakai ini, kemudian di sini ini kita pakai standar ini, kemudian kita oke. Kemudian kita pergi ke draw tangan with curves. Nah, di sini dalam kita membuat ini tidak boleh kita di sini atau di sini. Kita harus sejajar dengan garis. Ini kan permukaan tanah awal ya, jadi kita harus semisal di sini boleh, di sini boleh, di atas. Tapi kalau lewati ini nggak boleh. Misal buat sini aja. Kita harus menggunakan insting dalam pembuatan ini. Biar apa? Nanti kalau timbunannya itu sama filenya itu tanahnya tidak bingung kalau membuangnya. Kita buat di sini. Kemudian kita di sini. Nah, seperti ini. Selagi ini masih bisa keluar lengkungannya, ini tidak apa-apa. Kalau ingin menggantinya, bisa kita klik di sini, kemudian klik ini. Pada ini kita bisa menggantinya pada ini. Ini kita dapat dari data penghitungan profil kurva lake. Nanti ini bisa berubah sendiri, kayaknya juga bisa berubah. Kalau pengen mengganti, coba kita geser aja. Kita geser ke bawah. Nah, ini sudah tidak kelihatan kan? Ini tinggal digeser-geser aja. Kemudian kita ini kan masih sama ya, kita bisa mengeditnya. Kita klik sini, kita klik tabelnya, kemudian sebentar, klik tabelnya sini, klik kanan, klik kanan, kita ke profile view properties, kemudian kita ke sini ke bench, kemudian kita ke profil 1, kita ganti elemen vertikal, yang level 2 juga elemen vertikal, di sini elemen vertikal, kemudian kita apply. Nah, ini sudah terganti. Upayakan super elevasi yang di vertikal sama yang di horizontal itu tidak pada satu tempat. Biar pengerjaannya nanti gampang.
cukup sekian dari saya untuk menjelaskan bagaimana membuat profil memanjang, kemudian membuat alinyemen horizontal dan alinyemen vertikalnya. Maaf sebelumnya kita bisa mengedit, sebelum saya akhiri kita bisa mengedit ini ya. Kita bisa munculkan mana yang bagian timbunan, mana yang bagian galian. Kita edit di sini, kemudian kita profile view. Kita ke head, kita klik ini, klik file ini, kemudian kita apply. Oke. Nah ini, nah yang bagian merah ini merupakan galian, kemudian yang bagian hijau ini merupakan timbunan. Nah ini bisa kita rubah juga, tambah lagi ini bisa kita rubah. Kalau ada kesalahan mungkin kita ke edit geometry element, kita pergi ke sini, kemudian kita bisa merubah radiusnya kita bisa rubah. Ini kecepatan yang bisa kita rubah. Nah itu bisa kita rubah dari sini. Nah cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.